Spare Me, Great Lord. Chapter 1 Bahasa Indonesia. Saat itu bulan Februari, matahari terbenam di barat menyelimuti seluruh langit musim dingin yang dingin. Lampu merahnya yang sunyi seperti lapisan lukisan cat minyak, memberikan nuansa warna yang berbeda kepada orang yang lewat. Orang-orang yang lewat penuh dengan senyuman. Itu adalah hari ketiga tahun baru Imlek, saat yang tepat untuk berbelanja di pameran kuil. Di kota kecil Luocheng, setidaknya ada 7 pameran kuil yang berlangsung. Lusu, aku ingin makan permen Halton, yang ada kenari. Seorang gadis berkata, menarik lengan pria muda di depannya. Tangannya menunjuk ke arah gerobak permen kecil di pinggir jalan. Melalui jendela kacanya, orang dapat melihat bahwa permen Halton di dalamnya berkilauan seperti kristal. Gadis itu masih muda dan tampak berusia sekitar 10 tahun. Dia mengenakan jaket putih, yang bersih dan murni. Remaja 17 tahun bernama Lusu memandang gerobak dengan enggan, berdeham dan berkata kepada gadis itu, Lu Xiaoyu. Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku membelikanmu jaket? Kita harus mengeluarkan lebih sedikit, atau aku tidak akan punya cukup uang untuk membayar uang sekolah kelas 3 SMA semester depan. Lusu, kamu sudah berubah. Lu Xiaoyu berkata dengan tenang. Wajah Lusu menjadi gelap, dari siapa kamu belajar ini, lebih sedikit menonton sinetron kan? Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menghela nafas dan berjalan ke pemilik yang menjual permen Halton. Bos, berapa harga kenari? $5. Ayo, beli satu untuk adikmu. Pemiliknya tersenyum ramah. Dia sudah tahu sejak lama siapa yang sebenarnya ingin memakan permen itu. $5, sangat mahal. Lusu mengeluarkan uang kertas $10 yang kusut dari kantongnya, menyerahkannya kepada pemiliknya dan mendapatkan kembali $5 sebagai kembalian. Permen itu sekarang menjadi milik Lu Xiaoyu. Satu batang permen terdiri dari 7 permen. Lu Xiaoyu, setelah menerima tongkat itu, berkata, aku akan makan 5 dan menyimpan 2 untukmu. Lusu tersenyum dan menepuk kepala Lu Xiaoyu, hanya satu yang bisa. Pada usia muda ini, gadis itu hanya setinggi pinggang Lusu. Peregangan lengan Lusu akan mencapai kepalanya dengan baik. Oke, kata Lu Xiaoyu. Wajah pucat dan bibir merahnya di musim dingin memberinya kesan boneka kaca yang cantik. Pada saat ini, beberapa anak muda berjalan melewati mereka, berdiskusi dengan intens tentang sesuatu yang aneh. Apakah kalian melihat berita tadi malam? Ini tentang lelaki tua yang jiwanya terlihat sebelum dia meninggal. Berita ini akhirnya dihapus. Lusu memandang Lu Xiaoyu makan permen dengan senang sambil berpikir bahwa ada peningkatan jumlah kejadian aneh akhir-akhir ini. Ada juga berita bahwa seorang anak memancarkan cahaya biru dari telapak tangannya, dan seorang pria besar mengangkat beban 2000 pon hanya dengan tangannya. Tidak jelas apakah berita ini palsu atau tidak karena segera dihapus dan keributan juga berkurang. Ada juga beberapa video, misalnya, menunjukkan seseorang yang akan menyebabkan lampu jalan padam kemanapun dia berjalan. Semua kejadian ini tampak sangat aneh dan supernatural. Sebuah video dari seorang wanita misterius menghilang ke udara tipis. Dan video yang diambil oleh seorang pengamat, yang mengaku melihat seseorang meludah dan menghisap awan di puncak gunung. Apa yang umum dari mereka semua adalah bahwa semua video ini akhirnya menghilang. Lusu melihat ke langit dan dia merasa sesuatu akan terjadi tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dunia benar-benar memiliki kejadian misterius dan supernatural seperti itu? Setelah hidup selama 17 tahun, kejadian ini baru mulai terjadi baru-baru ini. Apa yang salah? Rasanya seperti hidup mengambil ayunan besar. Ayo pergi, ayo menonton akrobat. Lusu mengeluarkan sepasang tiket dari kantongnya, masih ada 20 menit. Rupanya pameran kuil tahun ini khusus mengundang tim akrobatik ini, bahkan ada aksi yang melibatkan api. Pada saat ini, Lu Xiaoyu telah menghabiskan 6 permen, dan dengan memuaskan memberikan tongkat dan satu-satunya permen yang tersisa kepada Lusu, lezat. Tidak ada gunanya, Lusu menegur. Memang ada cukup banyak pekerjaan yang dimasukkan ke dalam pertunjukan akrobat tahun ini, dan tampaknya mengisyaratkan beberapa elemen sihir. Penyelenggara pameran kuil membangun panggung yang rumit, dan ada banyak orang di bawahnya. Baru saat itulah Lusu merasakan suasana tahun baru Imlek. Akrobat awalnya tidak memiliki banyak keunikan, pertunjukan khas seperti menggunakan kepala untuk menghancurkan tong besar, jugling pisau, dan tindakan serupa. Akhirnya, ada beberapa perubahan menjelang akhir pertunjukan. Seorang pria muda naik ke atas panggung, dan segera setelah aksi dimulai, seluruh tubuhnya terbakar. Lusu terkejut. Astaga, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan pertunjukan seperti itu? Apakah dia tidak akan mati? Lusu, biarkan aku duduk di bahumu untuk menonton pertunjukan. Seru Lu Xiaoyu. Lusu berkata tanpa daya, aku tidak bisa mengangkatmu. Lusu tampak agak kurus, dan wajahnya sangat pucat. Itu bukan karena penyakit yang tiba-tiba, tetapi itu adalah sifat bawaannya, terlahir agak lemah dan lemah. Suatu kali, dia membeli pil suplemen untuk jangka waktu tertentu, menghabiskan banyak uang dan usaha tetapi pada akhirnya, itu tidak memiliki efek yang signifikan. Masih lemah seperti dulu, setidaknya ini berarti kelemahannya bukan karena ginjalnya, itu setidaknya semacam penghiburan untuk dirinya sendiri. Lusu melakukan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Lusu maju bersama Lu Xiaoyu karena berdiri lebih dekat akan memberi mereka pandangan yang lebih jelas. Pada saat ini, pemain di atas panggung memadamkan api dalam sekejap mata. Sepertinya api benar-benar berada di bawah kendalinya. Lusu baru kemudian menyadari bahwa kenaikan harga menjadi $20 di pameran kuil tahun ini sangat berharga, untuk melihat akrobat dan sihir. Pria di atas panggung itu memiliki nyala api yang menyelimuti tubuhnya sejenak, dan pada saat berikutnya, api itu akan hilang. Api merah crimson membawa sedikit warna biru, dan itu sangat indah.
Menjelang akhir, api meletus dari telapak tangan pria itu dan terbang ke arah penonton. Namun, saat api akan mencapai penonton, mereka semua menghilang ke udara. Tepuk tangan dan sorakan meletus dari seluruh tempat dan pemain membungkuk sebelum meninggalkan panggung. Satu orang terdiam, nyala api merah terang dan merah tua mendekati Lusu, dan ketika nyala api itu semakin dekat, Lusu merasa, untuk sesaat, jantungnya bergerak tidak menentu. Perasaan itu, rasanya seperti rekonsiliasi antara dua pihak setelah selamanya. Apa itu tadi? Lusu memiliki beberapa pertanyaan. Perasaan ini terasa begitu nyata sehingga dia tidak meragukannya. Lusu, aku ingin belajar ini. Kau bawa aku padanya untuk belajar akrobat. Lu Xiaoyu mendesak Lusu sebelum lari ke belakang panggung. Kamu hanya seorang gadis kecil, mengapa belajar akrobat? Semua tindakan ini adalah rahasia dan cara hidup mereka, mengapa mereka mengajarimu? Apalagi, kami tidak punya uang untuk biaya belajar. Lusu berkata dengan kesal. Namun, dia ingin melihat pemain itu juga, dan dia ingin dia melakukannya sekali lagi jika memungkinkan. Lusu ingin tahu persis apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya. Dia mengikuti Lu Xiaoyu ke belakang panggung dan menabrak 5 pria dengan senjata, mengenakan pakaian hitam. Benda seperti jarum ditusuk ke leher pemain, dan dalam 2 detik, pemain jatuh rata di lantai, tidak bergerak. Para pemain lain tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aura kelompok orang ini terlalu kuat. Tubuh mereka yang tersembunyi di balik mantel hitam pasti sangat besar dan mengandung kekuatan apokaliptik. Lu Su bingung. Apa yang terjadi? Adegan ini agak salah. Lu Xiaoyu tidak terlalu peduli, apa yang memberimu hak untuk melakukan ini padanya. Bagi Lu Su, tidak kencing karena takut dengan rangkaian peristiwa ini akan mengesankan bagi orang biasa, tetapi Lu Xiaoyu kecil yang tidak berguna ini selalu benar, dan melihat calon tuannya di lantai membuatnya semakin tidak bahagia. Wajah Lu Su berubah menjadi hijau dan tergoda untuk melarikan diri bersama Lu Xiaoyu di tempat. Anehnya, salah satu pria berjas hitam berbicara dengan tenang, Pekan Raya Kuil ini tidak mengajukan persetujuan darurat pemadam kebakaran untuk tindakannya. Dia melanggar pedoman keselamatan untuk keselamatan kebakaran dan kami harus membawanya kembali untuk penyelidikan. Bodohnya aku mempercayai omong kosongmu. Lu Su benar-benar tidak mempercayai kata-kata mereka dan bahkan jika dia melanggar keamanan, itu akan ditangani oleh penyelenggara pameran kuil. Dan perusahaan pemadam kebakaran mana yang menggunakan panah penenang untuk menjatuhkan seseorang? Ada masalah besar. Spare me, Great Lord. Chapter 2 Bahasa Indonesia. Bahkan sambil menatap kosong ke depan dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Lu Su terus berpegangan pada Lu Xiaoyu dan bersiap untuk berlari bersama kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri dari orang-orang ini, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Anehnya bagi sekelompok pria yang mengenakan jas hitam, mereka tidak tampak seperti mereka ingin memperumit masalah, mereka juga tidak tampak seperti jenis antagonis khas di acara TV yang akan membunuh siapapun di jalan mereka tanpa alasan yang baik. Orang-orang ini pergi begitu saja, hanya setelah beberapa saat Lu Su mendapatkan kembali ketenangannya, mungkinkah mereka benar-benar pejabat pemerintah? Lu Su kemudian memikirkan insiden supernatural sebelumnya di mana semua bukti video dan saksi telah menghilang. Mungkinkah pemain ini terkait dengan insiden itu juga? Dia juga merenungkan kapan pemerintah membuat jas hitam legam ini sebagai seragam yang diakui terlihat cukup bagus. Jika saja orang-orang dari sebelumnya tiba-tiba menunjukkan dokumen bahwa mereka berasal dari dinas rahasia, Lu Su mungkin akan mempercayainya. Dan untuk pemadam kebakaran yang mereka sebutkan sebelumnya, lupakan saja. Melihat hal ini, baik Lu Su maupun Lu Xiaoyu kehilangan semangat untuk terus menonton Pekan Raya Kuil dan hanya ingin kembali ke rumah. Lu Su menundukkan kepalanya dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat mereka meninggalkan daerah itu. Lu Xiaoyu menatap Lu Su dan bertanya, "Hei Lu Su, 1 sen untuk pikiranmu. Tidak bisakah kamu menyebutku sebagai kakak sekali saja?" Jawab Lu Su dengan sedikit kemarahan. Dengan wajah penuh cemoohan, bajingan kecil Lu Xiaoyu itu menjawab, "Apakah kita bahkan memiliki hubungan darah?" Saat itu, seorang pemuda muncul entah dari mana di depan Lu Su dan dengan senyum lebar di wajahnya, bertanya, "Aku melihat kalian berdua datang dari belakang panggung, mau berbagi apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana." "Dan siapa kamu?" Lu Su bertanya dengan hati-hati. Dan dengan cengiran lebar, pemuda tampan ini memperkenalkan dirinya. "Hai, aku Ziwei, senang bertemu denganmu." "Ya benar, seberapa bahagia tepatnya," Lu Su menjawab dengan kasar. Ziwei hampir mengencingi celananya. Kenapa orang ini tidak bisa bertindak logis? Anggap saja aku sangat senang. Tepat saat Ziwei hendak melanjutkan penjelasannya, dia menyadari bahwa remaja itu bahkan tidak memperdulikannya dan pergi bergandengan tangan dengan gadis kecil yang lucu itu. Melompat-lompat saat dia ikut. Baiklah, aku tidak akan terlalu menghitung tentang ini. Karena Lu Su tidak ingin membantu, Ziwei memutuskan untuk memeriksanya sendiri karena seharusnya ada banyak saksi lain dan mereka mungkin tidak akan sesulit berinteraksi dengan bajingan itu. Setelah menempuh jarak tertentu, Lu Su berbalik untuk melihat pemuda itu dengan alis terangkat saat Lu Xiaoyu dengan tenang berkata, "Kamu bukan dirimu yang biasa hari ini, Lu Su." "Xiaoyu, apa yang akan kamu lakukan jika dunia ini memiliki lebih banyak orang yang kurang ajar dan sombong?" tanya Lu Su. Dia berpikir, jika pemain itu benar-benar aneh dan memiliki masalah, apakah perasaan berdenyut di hatiku yang aku alami itu berarti ada yang salah denganku juga? Aku hanya akan lebih sombong dari mereka, kata Lu Xiaoyu dengan percaya diri. Setelah mendengar jawabannya, Lu Su merenung sejenak dan seolah-olah dia telah memecahkan masalah di benaknya menjawab sambil tersenyum, "Logikamu sangat naif, tapi itu masuk akal."
Ayo, ayo pulang. Penuh percaya diri, Lu Xiaoyu menyatakan, tapi karena kamu sangat lemah, aku yakin kamu tidak boleh sombong, bahkan hanya 5 menit bermain basket dengan teman-temanmu akan membuatmu terengah-engah. Tapi jangan khawatir, aku akan cukup arogan untuk melindungimu dan yang harus kamu lakukan hanyalah memasak untukku. Haha, dengan wajah hitam, Lu Su berkata, kepercayaan diri yang menggelikan. Lu Su dan Lu Xiaoyu tinggal di distrik keempat Jalan Luo Cheng Xingsu. Ini adalah tempat yang dikatakan sebagai rumah tangga keluarga Si Wei, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang distrik keempat secara publik diakui sebagai daerah kumuh, hanya terdiri dari apartemen setinggi 1 lantai bahkan di zaman ini. Rusak dan rusak, bangunan-bangunan ini tidak memiliki bahan bakar gas yang dipasok ke dalamnya dan juga tidak memberikan kehangatan yang cukup, sehingga pantas mendapatkan label daerah kumuh. Di kota ini, apartemen sewaan seluas 80 meter persegi yang mereka tinggali menghabiskan biaya $500 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik. Murni berharap untuk kompensasi yang layak yang akan dia terima setelah relokasi seluruh distrik, pemiliknya tidak punya rencana untuk menjual apartemen itu. Bahkan dengan pembicaraan untuk merobohkan tempat itu sejak bertahun-tahun yang lalu, itu masih belum ditindaklanjuti karena penduduk distrik ini agak tidak masuk akal dan sulit untuk dihadapi. Meskipun banyak yang meremehkan dan memandang rendah tempat ini, Lu Su entah bagaimana menyukainya karena fakta bahwa setiap apartemen memiliki halaman dengan lebar sekitar 10 meter di depannya, di mana kamu bisa menanam sayuran sendiri seperti bawang putih, daun bawang dan banyak lainnya karena ini membutuhkan uang untuk membeli di luar. Lu Su relatif miskin karena dia yatim piatu, ditinggalkan di luar panti asuhan sejak usia muda dan lembut. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Xiaoyu. Bagi kebanyakan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan ini, mereka harus memasuki masyarakat dan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri jika tidak ada yang menawarkan untuk mengadopsi mereka setelah mencapai usia 16 tahun. Hal ini persis terjadi pada Lu Su. Lu Su telah lemah sejak muda dan secara logis, tidak ada keluarga yang mau mengadopsi anak yang lemah dan tampak sakit seperti itu. Adapun Lu Xiaoyu, dia menyelinap keluar atas kemauannya sendiri dan panti asuhan tidak asing dengan perilaku seperti itu. Di masa-masa di mana anak yatim tidak tahan dengan cara mereka hidup di panti asuhan, menyelinap keluar dan menggunakan mencuri, merampok atau mengemis untuk bertahan hidup setiap hari bukanlah hal yang aneh. Karena itu, mengajukan laporan polisi tentang anak-anak yang hilang ini terlalu merepotkan saat ini. Panti asuhan di sekitar tidak seperti panti asuhan model yang digambarkan dalam film, di mana itu dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Setelah melarikan diri, siapa yang peduli bagaimana keadaan anak itu, apakah dia hidup atau mati? Lu Su sebenarnya ingin mengirim Lu Xiaoyu kembali ke panti asuhan karena kualitasnya cukup baik dan masih dalam usia muda, pasti akan ada orang yang mau menerimanya. Namun, setiap kali dia mencoba mengirimnya kembali, dia menyelinap keluar lagi. Dari waktu ke waktu, Lu Su sudah terbiasa dengan kehadirannya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, Lu Xiaoyu telah dewasa lebih awal dan dianggap agak tidak normal, meskipun Lu Su sendiri tidak terlalu normal. Biasanya tidak terlihat, tetapi interaksi hari ini dengan Zi Wei hanyalah salah satu dari banyak contoh. Apartemen sewaan mereka adalah yang terdalam dari seluruh bangunan. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat wanita parubaya yang sedang menyeduh obat oriental. Lu Su telah mengamati bahwa ada seorang lanjut usia di dalam rumah, menderita penyakit sepanjang tahun dan bahwa wanita ini adalah menantu perempuan yang lebih tua. Penyakit ini tampaknya turun-temurun, menyiksa merenggut nyawa anak laki-lakinya bahkan sebelum orang tua. Kamu bisa menganggap menantu perempuan ini cukup berbakti, selalu merawat lelaki tua itu selama ini. Bibi Lim, meskipun hanya terlihat berusia 40-an, memiliki beberapa kerutan di seluruh wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, Lu Su dapat mengetahui dari fitur dan garis besarnya bahwa dia agak menarik di masa mudanya. Itu adalah sifat yang tidak biasa dalam masyarakat saat ini bagi seseorang untuk bersedia pergi sejauh untuk mengurus ayah suaminya seorang diri. Selamat malam, Bibi Lim, sapa Lu Su sambil tersenyum. Su, Xiaoyu, kamu kembali, tersenyum sekaligus menjawab. Saat Lu Su hendak membawa Lu Xiaoyu kembali ke rumah, dia tiba-tiba membungkuk dan dengan rasa ingin tahu menatap ramuan obat yang diseduh di atas kompor. Bibi Lim, bolehkah aku makan? Bibi Lim terkekeh, ini obat, Xiaoyu. Lu Xiaoyu berpikir sejenak, kalau begitu satu mulut saja. Dengan ketidaksetujuan tertulis di seluruh wajah Lu Su, ini obat untuk orang lain, bukan sesuatu untuk kamu coba. Pada usia ini di mana harga diri seseorang mulai dibangun, ini sangat memalukan bagi Lu Su. Memiliki penandaan bajingan rakus ini bersamanya benar-benar memalukan. Obat semacam itu sama sekali tidak enak, oke. Lu Xiaoyu dengan enggan melanjutkan perjalanan pulangnya, terus-menerus melihat ke belakang ke arah pot obat. Jelas, dia tidak menyerah untuk mencicipinya. Dari rumah tepat di belakang Bibi Lim, suara batuk yang samar terdengar ketika lelaki tua itu mengeluh, betapa menyenangkannya menjadi muda. Sambil tersenyum, Bibi Lim setuju, ya, menyenangkan menjadi muda. Lu Xiaoyu berhenti berbalik untuk melihat pot obat tetapi pada Lu Su dengan matanya yang besar seperti mutiara. Lu Su, aku ingin makan roti daging rebus. Spare me, Great Lord. Chapter 3 Bahasa Indonesia. Apa maksudmu kamu ingin makan roti? Aku akan memasak mie untukmu, Lu Su enggan. Untuk membeli roti untuk Lu Xiaoyu, dia harus menghadapi cuaca dingin dan berjalan melintasi 2 jalan untuk mencapai toko serba ada 24/7. Mie yang kamu masak untukku selalu hambar, aku tidak memakannya. Ambilkan aku roti. Lu Xiaoyu tidak terlalu senang. Tidak,
Tidak pergi, kata Lu Su saat dia akan mengganti sepatunya. Kalau begitu bagaimana kalau kau buka itu dan biarkan aku makan kenari yang tergantung di lehermu itu, saran Lu Xiaoyu dengan mata berbinar. Persetan aku melakukan itu, bisakah kita berhenti membicarakan ini? Lu Su merasa kesal karena mereka telah membicarakan masalah ini. Pernak-pernik yang tergantung di leher Lu Su itu sama sekali bukan kenari. Itu hanya tampak seperti satu karena tonjolan yang menutupinya, sedikit perubahan warna hitam serta bentuknya yang bulat aneh. Perhiasan yang tampak biasa ini ditinggalkan bersama dengan Lu Su di luar panti asuhan. Meskipun Lu Su selalu mengklaim bahwa pengasuh di panti asuhan bukanlah yang paling bertanggung jawab, dia harus mengakui bahwa mereka memiliki moral yang cukup baik. Jika tidak, perhiasan ini sudah lama hilang. Ini mungkin tampak seperti benda tak berguna lainnya, tetapi bagi Lu Su, benda itu memiliki tingkat signifikansi dan bentuk harapan tertentu di dalam hatinya. Bagaimana jika orang tua kandungnya mencari dia dengan mengidentifikasi liontin ini? Apakah itu bukan bukti terbaik sebagai bukti asal-usulnya? Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami konsep, orang tua, Lu Su seorang diri telah bertahan dengan cukup baik selama bertahun-tahun ini. Awalnya, ketika pasangan datang ke panti asuhan untuk diadopsi, Lu Su akan selalu berharap untuk akhirnya bisa memahami apa arti sebenarnya, orang tua, ketika kepala sekolah membawanya untuk bertemu pasangan ini. Namun, sedikit harapan yang dia miliki akan menghilang dalam kepulan asap setiap kali mantan memandang rendah penampilannya yang lemah dan sakit-sakitan. Lu Su kadang-kadang berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia secara pribadi tidak benar-benar membutuhkan orang tua ini sama sekali. Tapi setiap kali dia akan membuang liontin itu, dia akan selalu merasa enggan dan tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, ini bukan sesuatu untuk kamu makan, kata Lu Su kasar. Tidak ingin mundur, Lu Xiaoyu berargumen, ini hanya kenari, apa bedanya dengan obat orang tua itu? Lu Su tercengang pada saat itu, alasan dan logikanya sangat masuk akal. Lu Su, kamu telah berubah, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Lu Xiaoyu dengan tenang melanjutkan, baru tahun lalu kamu bahkan membantuku dengan ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya, Lu Su menjawab, hei Lu Xiaoyu, cukup ini. Jika kamu terus menonton sinetron romantis itu, ku bilang, aku akan menghancurkan televisi. Kalau begitu bersiaplah untuk membayar tuan tanah $800, Lu Xiaoyu menjawab dengan tenang dan suasana yang sejuk. Baiklah, aku akan pergi, aku akan mengambilkanmu roti itu. Saat Lu Su berbalik dan meninggalkan apartemen. Musim dingin di Luocheng memang agak dingin saat Lu Su mengencangkan kerahnya sambil berdiri di luar pintu depannya. Tiba-tiba, dia merasakan kelembapan tertentu di bagian atas kelopak matanya. Dia mendongak dan bertanya-tanya kapan kepingan salju yang halus dan halus ini mulai jatuh dari langit. Kepingan salju yang elegan dan jatuh dengan lembut yang turun ke tanah tampak seperti rambut halus, melapisi tanah, atap dan Lu Su sendiri. Bagaimana hubungannya dengan Lu Xiaoyu menjadi begitu baik? Lu Su merenung saat dia berdiri di luar mengagumi kepingan salju yang jatuh, tidak begitu yakin dengan jawabannya. Mungkin karena dia demam pada usia 14 tahun di panti asuhan dan Lu Xiaoyu menawarinya segelas air hangat. Atau mungkin karena Lu Xiaoyu selalu ada untuk berteriak dan memberitahu kepala sekolah setiap kali dia diganggu di panti asuhan. Atau karena mereka berdua tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan hanya memiliki satu sama lain. Atau sebenarnya, apakah itu karena kepercayaan dan ketergantungan Lu Xiaoyu yang tidak berdasar padanya yang menyebabkan dia meniru bentuk tanggung jawab tertentu terhadapnya? Ah, siapa yang peduli? Lu Su tertawa pada dirinya sendiri, karena dia tidak memiliki orang tua atau kerabat, apa salahnya memiliki adik perempuan? Padahal adik kecil ini selalu mengganggu dan membuatnya kesal. Hari berlangsung lebih pendek selama musim dingin dan karena ini adalah hari ketiga tahun baru, jalanan sebagian besar kosong, selain dari van pengiriman yang sesekali lewat. Aku kira kehidupan orang lain tidak terlalu mudah jika mereka harus melakukan pekerjaan pengiriman selama tahun baru. Tidak ada alasan tapi Lu Su tiba-tiba teringat kejadian hari ini lagi di mana pemain akrobatik dibawa pergi. Mungkinkah pemain itu adalah orang yang memiliki kekuatan supernatural yang dibicarakan semua orang di internet? Mungkinkah penyihir benar-benar ada? Mengapa hal-hal seperti itu terasa seperti ilusi di masa lalu tetapi tahun ini, tiba-tiba muncul, mengalir ke kehidupan semua orang? Ada orang lain hari ini yang meninggalkan kesan besar pada Lu Su, yang tidak lain adalah pemuda bernama Ziwei yang dia temui saat meninggalkan area belakang panggung. Lu Su tenggelam dalam pikirannya apakah orang-orang itu benar-benar ada yang akan membuat dunia jauh lebih menarik. Pada saat itu, hembusan angin yang menghancurkan dilontarkan ke arah Lu Su. Karena cahaya dari dua lampu besar di latar belakang, orang bisa melihat salju berkibar dengan indah dengan cara yang tidak wajar. Lu Su berbalik secara naluriah ke arah cahaya terang yang datang dari belakang, membutakannya sehingga dia merasa pusing. Bahkan dalam keadaan ini, dia masih bisa melihat bahwa sumber cahaya itu berasal dari sebuah van pengiriman yang besar. Itu melesat ke arahnya seperti binatang buas yang mengaum.
Jeritan rem yang membentur roda dan derit roda yang tergelincir bergema satu sama lain. Tapi, binatang buas ini telah kehilangan kendali. Waktu seolah berhenti sejenak saat kendaraan itu tergelincir, dengan atmosfer yang terdistorsi oleh tekanan dan ketegangan. Dan pada malam yang gelap dan sunyi ini, Lusu dipukul oleh binatang buas yang sangat besar ini. Tubuhnya yang berkerut dan hancur diletakkan di atas latar belakang bersalju saat kehangatan mengalir di dalam dirinya. Lusu tiba-tiba teringat pepatah bahwa beberapa saat sebelum kematian, seseorang akan dengan senang hati menghidupkan kembali kenangan sepanjang hidup mereka. Lusu memejamkan matanya dalam upaya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingat penampilan orang tuanya yang meninggalkannya di luar panti asuhan. Tetapi tidak berhasil. Dia merasa hidupnya perlahan memudar dan akhirnya berakhir, sama seperti setiap hal indah lainnya di bumi. Pada saat itu, liontin di atas dadanya tiba-tiba runtuh. Tidak, satu-satunya yang hancur menjadi debu halus adalah kulit luar yang kokoh dan kaku yang pernah Lu Xiaoyu coba pecahkan dengan palu. Akhirnya terungkap apa yang ada di dalamnya, benda kecil misterius yang tampak sedikit seperti almond tetapi juga agak seperti bintang. Objek seperti bintang kemudian memasuki tubuhnya dan meresap ke dalam dirinya. Lusu merasakan kekuatannya mengalir melalui nadinya ke seluruh tubuhnya dan setelah melepaskan gelombang kehangatan terakhirnya, itu menghilang ke dalam akal sehatnya. Kekuatan yang melonjak di dalam hati Lusu sekuat angin penarik yang bertiup ke seluruh lautan Pasifik. Berdebar, berdebar, berdebar. Dengan detak jantung yang kuat dan berdebar, cahaya putih menyala terang dari dalam hatinya. Memang, nyala kehidupan lain lahir dari kekuatan hidupnya yang pernah padam. Kegembiraan semacam ini akhirnya menyapa Lusu dalam waktu yang begitu lama, memberinya perasaan senang dan nyaman. Nyala api yang tampaknya tak terpadamkan ini menyala dengan cemerlang dan rasanya seperti hadiah dari surga terutama untuk Lusu sendiri. Waktu terus berjalan dan Lusu menghantam lantai dengan bunyi gedebuk keras, seolah tak bernyawa. Petugas pengiriman turun dari kendaraannya dan menatap Lusu, yang tergeletak di tanah, tak percaya dan menyesal. Kalau saja dia mengemudi lebih hati-hati dan tidak sembrono, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Pengemudi itu perlahan beringsut ke arah tubuh tak bernyawa di jalan, tanpa mempedulikan kendaraannya karena sudah diasuransikan sepenuhnya. Ribuan biaya reparasi bisa ditanggung. Tapi dibandingkan dengan nyawa anak laki-laki yang tak ternilai harganya, itu dianggap tidak berarti. Tiba-tiba, tubuh anak laki-laki itu tersentak dan pengemudinya, yang terkejut dan curiga, dengan cepat berjalan mendekat. Bahkan sebelum dia cukup dekat, Lusu bangkit dan berdiri dengan darah di sekujur wajahnya. Kamu sudah masuk ke dalam masalah yang dalam sekarang. Spare me, Great Lord. Chapter 4 Bahasa Indonesia. Lusu tidak tahu bagaimana dia selamat dari itu tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tapi dia bisa melihat bahwa noda darah, gelombang panas yang berdebar-debar, dan simbol seperti pohon baru di telapak tangannya semuanya nyata. Rasanya seperti sesuatu yang istimewa telah terjadi tetapi Lusu tidak yakin. Kejadian aneh di berita telah ada di pikirannya sepanjang hari dan dia bahkan mulai mendambakan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, sepertinya ada tanda-tanda yang memberitahunya bahwa dia berbeda dari yang lain. Pikirannya dipenuhi dengan segudang emosi, sebagian karena kecelakaan dengan truk besar yang kejutannya masih tersisa. Bagian lain dari itu adalah semacam kegembiraan. Siapa yang tidak ingin menjadi istimewa? Jika semua anak berusia 17 tahun diberi pilihan untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan, mungkin 90% dari mereka akan memilih untuk melakukannya. Bagian terakhir adalah kemarahannya pada pengemudi. Meskipun dia baik-baik saja, fakta bahwa dia sedang berjalan di trotoar dan ditabrak oleh pengemudi secara tiba-tiba adalah hal yang tidak wajar. Dia hanya ingin membeli roti dan mie cup untuk Lu Xiaoyu selama waktu luangnya tetapi tertabrak truk. Di mana keadilan dalam hal ini? Apakah kompensasi uang sederhana akan menggantikan ini? Mungkin tidak. Dia, pada kenyataannya, baru saja dipukul secara langsung. Tapi ada masalah, mungkinkah luka di tubuhnya bisa dibuktikan? Setelah gelombang panas tiba-tiba membakar tubuhnya, semua lukanya hilang dan tubuhnya terasa normal. Lusu yakin bahwa inilah yang baru saja terjadi. Jika rumah sakit menganggap dia baik-baik saja, apakah dia masih bisa menerima kompensasi? Dan ada situasi dengan pemain itu di siang bolong ditidurkan dan dibawa pergi di depan matanya. Jika rumah sakit mengetahui tentang kelainan tubuhnya, apakah dia akan dibawa pergi juga? Pada saat ini, Lusu khawatir tentang peristiwa yang akan terjadi jika dia ditangkap, dan juga takut Lu Xiaoyu tidak memiliki siapapun untuk merawatnya. Jika dia tidak menyaksikan kejadian di Pekan Raya Kuil, dia mungkin sudah pergi ke rumah sakit. Lusu bisa saja mengklaim sejumlah besar uang dari asuransi pengemudi dan menjalani kehidupan yang nyaman sejak saat itu, tetapi dia memutuskan untuk mundur. Karena prosedur yang biasa tidak mungkin prosedur yang lebih tidak ortodoks akan berhasil. Kamu telah membuat dirimu sendiri ke dalam masalah yang dalam. Lusu perlahan membantu dirinya kembali berdiri. Pengemudi terkejut melihat Lusu berdiri bahkan dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dia ingin melarikan diri setelah menyaksikan pemandangan aneh ini. Apakah mobil itu pinjaman atau pribadi? Sebelum Lusu bisa menyelesaikan kalimatnya, pengemudi itu menjerit ketakutan dan berlari, meninggalkan truknya. Lusu berdiri di sana, terdiam. Apakah aku itu? Dia menyeka darah di wajahnya dan menatap kosong ke arah pengemudi yang melarikan diri. Bagaimana aku akan mendapatkan kompensasi aku sekarang? Lusu berbalik dan pergi.
Adegan pemain sirkus yang ditangkap masih membekas di kepalanya, siapa yang tahu jika pria berbaju hitam itu akan segera muncul. Dia telah berpikir untuk langsung pulang tetapi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke supermarket karena ini adalah malam ketiga tahun baru Imlek dan satu-satunya supermarket yang beroperasi adalah supermarket Zhangdonglai. Tolong 2 mie daging sapi rebus, Lu Su, dengan wajahnya masih berlumuran darah, menyerahkan uang kertas $5 yang menimbulkan tatapan curiga dari Zhang Donglai, pemilik supermarket setengah baya. Lu Su mengambil 2 mie daging sapi rebus dari rak dan segera pergi, mengetahui bahwa penampilannya terlalu menakutkan. Di bawah langit malam yang bersalju, lampu jalan yang redup menerangi kepingan salju yang lewat. Adegan yang akrab ini tampak seperti di film-film. Berjalan di atas lapisan salju yang tipis, Lu Su meninggalkan jejak yang panjang dan sunyi dengan jejak kakinya, disertai dengan kontras salju putih dan lantai hitam, lampu jalan kuning redup, dan cakrawala gelap yang tak berujung. Sungguh pemandangan yang tak terduga namun tetap harmonis. Dia melihat ke belakang dan memikirkan semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti sesuatu dalam hidupnya tidak akan pernah sama. Lu Su, apa yang terjadi padamu? Lu Xiaoyu berseru saat melihat dia kembali. Noda darah di tubuhnya terlalu mencolok. Bahkan dalam perjalanan pulang, 2 orang yang lewat berpapasan dengannya. Jangan khawatir, aku tertabrak truk tapi aku baik-baik saja, Lu Su menjelaskan. Lu Xiaoyu selalu memperlakukan Lu Su seperti orang bodoh, begitu banyak darah dan kamu menyebutnya baik-baik saja. Jadi, apakah kamu menabrak truk dan darahnya keluar dari truk? Lu Su memutar matanya, apa maksudmu dengan aku menabrak truk, bisakah kamu berbicara secara logis? Aku akan mandi, kamu memasak mie cangkir sendiri. Masak untukku juga. Dia menyerah untuk mencoba menjelaskan situasinya kepada Lu Xiaoyu karena seluruh kejadian itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dipahami oleh seseorang. Saat Lu Su berdiri di bawah pancuran air panas, dia memeriksa apakah ada bekas luka atau bekas luka yang terlihat di tubuhnya melalui cermin yang sekarang sedikit berkabut. Tidak ada perubahan yang terlihat, bisik Lu Su pada dirinya sendiri. Tubuhnya hampir persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena simbol seperti pohon di telapak tangannya, dia mungkin mengira semua itu hanya mimpi. Mengamati simbol pohon Albescen, sebuah dunia baru tiba-tiba terbuka di dalam pikirannya. Tidak bisa, di bawah menu ada 3 pilihan, toko, lotere, catatan. Di dalam pikirannya, Lu Su membuka opsi toko, hanya untuk melihat berbagai item tetapi hanya satu yang menyala sedangkan sisanya kabur. Satu-satunya item yang tersedia adalah yang aneh. Buah surgawi, biaya 1000. Di bagian bawah toko ditampilkan nomor lain, saldo, 697. Lu Su bingung, tentang apa 697 itu, dan mata uang apa yang digunakan toko itu. Mengapa dia bahkan memiliki saldo akun? Saat ini, 697 tiba-tiba berubah dan meningkat menjadi 701. Lu Su ingat bahwa menu memiliki opsi, catatan, dan segera pergi untuk melihatnya. Sekelompok detail ditampilkan di dalam. Dari kesusahan Zhang Donglai, plus 131, plus 27, plus 5, plus 1, plus 1. Ini terlihat seperti pembaruan terus-menerus, tetapi apa yang membuat Zhang Donglai tertekan? Bukankah dia pemilik supermarket yang gemuk itu? Mungkinkah wajah aku yang berdarah membuatnya takut dan kesusahannya menjadi penghasilan aku? Bukankah ini Raja Iblis legendaris yang menjadi lebih kuat dengan meningkatnya kesusahan orang lain? Satu-satunya perbedaan adalah Raja Iblis menjadi lebih kuat secara langsung tetapi aku harus membeli item untuk naik level. Spare me, Great Lord. Chapter 5 Bahasa Indonesia. Lu Su terus menggulir, 10 poin dari Kuyang dan 10 poin dari Lilin. Keduanya pasti 2 orang yang lewat yang baru saja dia temui. Dan beberapa ratus poin dari Zhang Chungwo. Mungkinkah dia pengemudi yang menabraknya? Jika tidak, siapa lagi yang bisa menyumbangkan begitu banyak poin mara bahaya? Lu Su mulai mengerti apa yang sedang terjadi. 100 poin dari Lu Xiaoyu. Dia pasti telah membuatnya takut sebelumnya. Saat Lu Su menggulir halaman kembali ke atas, pembaruan baru datang, dari kesusahan Ziwei, plus 1 poin. Ziwei adalah remaja sore itu, tetapi Lu Su hanya sedikit kasar padanya. Fakta bahwa dia masih dalam kesusahan dan menyimpan dendam itu untuk waktu yang lama membuat Lu Su mengerutkan kening. Ternyata, menanamkan rasa takut pada orang lain tidak hanya memberinya penghasilan. Itu bekerja selama segala bentuk kesusahan disebabkan, bahkan kebencian bisa memberinya poin. Lu Su menghela nafas lega. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus berdandan seperti hantu untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi sekarang tidak lagi. Jika dia harus melakukan itu, beberapa orang benar mungkin akan menjatuhkannya dan itu akan sangat mengerikan. Setelah mendapatkan kekuatan seperti iblis ini, pahlawan pembunuh iblis pasti akan segera muncul. Adapun menyebabkan kebencian, Lu Su mampu melakukan itu. Setelah memahami bagaimana sumber pendapatannya bekerja, Lu Su membuka opsi, lotere, terakhir hanya untuk melihat roda, panah jarum, dan tombol dengan 100 poin setiap percobaan, tertulis di sebelahnya. Lu Su sangat senang karena dia mampu mencoba lotere. Mengetuk tombol, roda mulai berputar dan saat dia berteriak berhenti, roda melambat. Terima kasih telah berpartisipasi. Sial, Lu Su hampir menabrak baskom. Kamu adalah sistem ajaib, bagaimana bisa ada opsi yang begitu mengerikan di roda? Bagaimana ini bisa bekerja? Apa gunanya memutar roda sialan ini? Total 701 poin mara bahayanya baru saja mundur 100 tetapi dia tidak ingin berhenti. Lagi pula, lotere ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dengan sistem baru ini. Ah terserahlah, aku akan mencoba lagi.
Roda mulai berputar. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Apa yang aku ikuti? Lusu mencoba 5 kali lagi, dan mendapat 5 notifikasi partisipasi lagi. Apakah aku sangat tidak beruntung? Bisakah seseorang memberitahu aku apa peluang mendapatkan hasil terkutuk ini? Lusu tidak tahu hal lain apa yang bisa dia dapatkan karena dia hanya melihat satu hasil itu. Apa penipuan? Untuk terakhir kalinya, roda mulai berputar sekali lagi dan Lusu berteriak berhenti tanpa ragu-ragu. Saat roda berhenti, Lusu terkejut melihat panah jarum menunjuk ke tempat kabur dan bukan yang berpartisipasi. Kekaburan perlahan menghilang dan memperlihatkan buah seperti plum, merah dan panjang. Buah penyegar telah ditambahkan ke inventaris kamu. Kamu dapat mengambil item dari inventaris kamu kapanpun kamu mau. Mengambil. Buah penyegar muncul seketika di telapak tangan Lusu. Buah yang tampak lezat itu dikatakan memiliki efek membersihkan tubuh. Makan atau tidak makan. Tanpa ragu, Lusu memasukkan buah itu ke dalam mulutnya yang berubah menjadi gelombang panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di musim dingin, suhu kamar agak rendah dan bahkan setelah mandi, Lusu masih terasa dingin. Tetapi memakan buah itu tiba-tiba menghilangkan rasa dingin, hanya untuk merasakan panas yang berdenyut jauh di dalam tubuhnya dan tetesan keringat mulai terbentuk segera setelahnya. Perasaan ini, rasanya seluruh tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, luar biasa. Lusu yang selama ini tidak sehat dan mudah terserang penyakit merasa kelemahan tubuhnya terangkat, seolah-olah buah telah melepaskan semua beban yang membelenggu tubuhnya. Meskipun Lusu tidak berubah menjadi orang kuat legendaris itu, perubahan di tubuhnya cukup signifikan untuk membuatnya merasakan pelangi. Di sekolah, guru pendidikan jasmani Lusu akan selalu membiarkannya berhenti berlari dan berolahraga dan bahkan selama pertandingan bola karena dia terlalu malu untuk berpartisipasi. Penampilannya yang kurus dan kurus juga mempengaruhi kepercayaan dirinya setiap kali dia berbicara dengan gadis-gadis di kelasnya. Seperti yang selalu dikomentari Lu Xiaoyu, gadis-gadis apa yang tertarik dengan tubuh yang begitu lemah. Lusu sekali lagi memeriksa saldo akunnya, tersisa 1 poin. Poin datang dengan cepat tetapi juga cepat habis. Dia kemudian memeriksa catatan lagi, pembaruan baru, 1 poin dari kesusahan Ziwei. Dendamnya, Lusu berpikir bahwa sistemnya cukup menakjubkan untuk mengetahui siapa yang merasa tertekan karena dia. Lusu, keluar dan makan mimu. Teriak Lu Xiaoyu. Lusu menjawab secara naluriah, ingatlah untuk menambahkan beberapa bawang hijau untukku. Mereka telah menanam beberapa bawang hijau di kebun mereka dan sayang untuk tidak memakannya. Dalam catatan, dari kesusahan Lu Xiaoyu, +10, +10, +10. Lusu menarik napas dingin dalam-dalam. Orang normal akan keluar untuk menenangkan gadis yang marah tapi Lusu tidak normal. Taruh terselih juga, teriak Lusu, +10, +10, +10. Lusu terus mengganggunya, berpikir bahwa Lu Xiaoyu yang nakal ini akan dapat menyumbang setengah dari poin kesusahan hariannya. Memikirkan hal itu, Lusu dengan riang pergi makan mie dan melihat wajah Lu Xiaoyu yang tampak tegas membuatnya semakin bahagia. Lusu, dulu kamu yang memasak mie untukku. Lu Xiaoyu mengeluh dengan wajah datar. Tidak masalah, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan memasak. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Lusu memperhatikan bahwa 20 poin lainnya telah ditambahkan dan tersenyum tak terkendali. Tapi dia tidak bisa selalu menggertak anak ini. Lagi pula, di seluruh dunia ini, mereka hanya mengandalkan satu sama lain. Salju semakin buruk dan seluruh dunia tampaknya telah memutih saat kepingan salju yang tampaknya sepi perlahan-lahan melayang turun. Itu benar, mereka hanya memiliki satu sama lain di dunia ini. Lusu, akankah kita membuat manusia salju nanti? Lu Xiaoyu bertanya. Tentu, jawab Lusu sambil tersenyum, manusia salju seperti apa? Mari kita bicarakan itu nanti, aku masih memutuskan. Lu Xiaoyu melanjutkan makan mie-nya. Dia telah memilih untuk meninggalkan panti asuhan dan bersama Lusu bukan karena Lusu memperlakukannya dengan baik, tetapi karena dia merasa seperti keluarga baginya. Itu sesederhana itu, keluarga. Kenyataannya, kata ini terasa begitu jauh bagi mereka berdua. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil membangun manusia salju yang tampak layak. Mereka berdua tidak memiliki bakat di bidang ini dibandingkan dengan orang lain yang sepertinya selalu bisa membangun yang benar-benar bagus. Akhirnya, di dalam halaman mereka duduk dua manusia salju yang kecil dan yang besar. Selain siluet mereka yang seperti pria, fitur dan detail mereka berantakan. Kedua manusia salju yang kesepian berdiri erat di samping satu sama lain di dunia yang dingin dan gelap ini. Spare me, Great Lord. Chapter 6 Bahasa Indonesia. Hei, Lusu, kenapa kamu tidak terlihat lelah sama sekali? Lu Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka kembali ke dalam setelah membuat manusia salju bersama. Biasanya, Lusu akan kelelahan dan terengah-engah hanya karena keluar untuk membeli sekarung beras 10 kg. Setelah merenungkannya, Lusu setuju bahwa memang ada perubahan besar. Dalam buku cerita, sering ditunjukkan bahwa orang yang memiliki struktur rangka yang kokoh dapat berlatih lebih efisien dan sekarang setelah dia mengkonsumsi buah penyegar, dapatkah struktur rangkanya dianggap lebih baik? Pada saat ini, Lusu tersenyum pada dirinya sendiri. Tidak yakin dengan dunia yang berbeda ini dan bagaimana hal itu terjadi, imajinasinya mulai menjadi liar. Setelah menyaksikan sistem barunya sendiri, dia memutuskan untuk mengambil langkah perlahan dan meneliti lebih lanjut tentangnya. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi di masa depan? Ketika dia sampai di rumah, Lusu meringkuk di sofa dan dengan senang hati tenggelam dalam smartphone-nya. Lu Xiaoyu dengan rasa ingin tahu mencoba mengintip tetapi tidak dapat menemukan apapun. Lusu, apa yang kamu lakukan? Hanya mengobrol, saat Lusu terus fokus pada ponselnya.
Coba aku lihat, kata Lu Xiaoyu sambil meraih tangannya. Dia secara kebetulan melihat Lu Su di WeChat. Ruang obrolan tempat dia berada diberi label, pesan dalam botol. Lu Xiaoyu berkata dengan tidak hormat, Lu Su, kamu benar-benar mempermainkan fitur ini. Lu Su terlalu sibuk untuk peduli padanya, mengirim pesan anonim lain, apakah ada lemak kecil yang lucu di sana? Anonim, bagaimana dengan lemak besar? Lu Su, jadi, apakah kamu gemuk? Anonim, ya, Lu Su, sial, kamu sebenarnya di sini membaca pesan alih-alih mencoba menurunkan berat badan. Pihak lain menjadi gila, apakah kamu sakit pikiran? Namun, yang Lu Su lakukan hanyalah melihat kotak masuknya dengan gembira, dari kesusahan Lu Mengyu, plus 50 poin. Baiklah, mengumpulkan poin. Kurasa itu cukup efisien untuk mendapatkan poin dari mempermainkan orang lain dan menimbulkan permusuhan di dalam diri mereka. Jika itu benar-benar melibatkan menakut-nakuti orang lain, Lu Su tidak benar-benar memiliki bakat semacam itu. Tetapi jika itu tentang mengganggu dan menyebabkan mereka merasa tertekan, dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Dan kemudian pesan anonim lain masuk, pesan pihak lain adalah, tidak bisa tidur, siapa yang memiliki beberapa video menarik untuk dibagikan. Lu Su, aku punya, peduli dengan beberapa wanita jalang. Anonim, cepat, kirimkan padaku, diberkati, Samaria yang baik. Lu Su mencari foto ronsen dada di web dan mengirimkannya ke pihak lain. Anonim, dari kesusahan Li Mingel, plus 20 poin. Petik 2, Lu Su dengan gembira memegang perangkat genggam yang dengan susah payah dia habiskan ratusan dolar, dengan senang hati membayangkan semua hadiah yang bisa dia tebus atau menangkan dari berpartisipasi dalam lotre menggunakan poin-poin ini. Seolah-olah, bakat ini akhirnya menemukan jalan untuk dimanfaatkan dengan cara yang sah. Andai saja itu benar-benar bisa dianggap sebagai bakat asli. Setelah meninggalkan panti asuhan, Lu Su menghabiskan hampir 2 tahun belajar di sekolah internasional Luocheng. Namun, alasan dia tidak memiliki banyak teman mungkin karena kepribadiannya yang abnormal yang menurut orang lain agak tak tertahankan. Dari kesusahan Ziwei, plus 1 poin. Hehe, setelah mempertimbangkan untuk membalas dendam, Lu Su memutuskan untuk mengistirahatkan kasusnya dengan orang ini. Dalam kondisi normal, dia terbiasa tidak memikirkan apa yang akan dia katakan. Dalam sekejap mata, Lu Su telah secara efisien mengumpulkan 700 poin mara bahaya malam ini, dan buah surgawi akan membuatnya kehilangan 1000 poin. Lu Su memiliki firasat untuk mencoba efek dari buah ini. Namun, setelah dipikir-pikir, karena dia kurang dalam pengetahuannya tentang sihir, dia tidak yakin dengan tujuan sebenarnya dari efek buah itu. Selain itu, dia tidak yakin apakah itu memiliki tanggal kedaluarsa dan apakah itu akan menjadi buruk jika dibiarkan tidak dikonsumsi. Di matanya, hanya buah penyegar yang paling dapat diterapkan dan berguna bagi Lu Su secara pribadi. Kalau begitu, mungkin pergi untuk lotere akan paling tepat untuknya. Hadiah apa yang bisa ada di lotere? Akankah ada grimoire langka yang bisa dimenangkan? Saat pikiran-pikiran ini berkecamuk di benaknya, dan Lu Su semakin bersemangat. Dia sudah menebak bahwa apa yang dia miliki benar-benar berbeda dari yang lain. Dari pencarian web dan dokumen yang tak terhitung jumlahnya yang dia lalui untuk mencari tahu tentang keadaannya, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang perhiasan yang pernah tergantung di lehernya. Seolah-olah itu adalah artefak yang unik dan unik. Di berita televisi, beberapa mengklaim telah membangkitkan kekuatan supernatural mereka secara tiba-tiba, sementara beberapa mengklaim bahwa mereka telah melalui beberapa rangsangan yang mengubah hidup sebelum membangkitkan kekuatan ini. Ada juga orang lain yang mendokumentasikan pendeta saat mereka menghabiskan waktu lama mengasah diri di puncak gunung sebelum mendapatkan kekuatan mereka. Dari kelihatannya, sepertinya semua orang mendapatkan kekuatan mereka melalui cara yang berbeda dan tak terhitung jumlahnya. Namun, orang lain yang memiliki kekuatan sudah memiliki keunggulan di bidang ini dibandingkan dengan dia. Lu Su sangat ingin mengetahui apakah sistem baru ini akan dapat memberinya mantra baru, dengan begitu, dia akan dapat mengambil langkah pertamanya ke dunia sihir baru ini. Meskipun demikian, jika fajar energi magis baru saja dimulai, itu berarti bahwa mereka yang memiliki keunggulan di bidang ini tidak akan sejauh itu karena insiden ini hanya terjadi dalam beberapa bulan. Meskipun dia telah mengkonsumsi buah penyegar, rasanya tidak ada yang benar-benar berubah dan dia bahkan tidak mendapatkan kekuatan baru. Setelah mendapatkan 700 poinnya, Lu Su membawa Lu Xiaoyu kembali ke rumahnya dan dalam kegembiraan yang luar biasa, memutuskan untuk mengerahkan semua poinnya dan mengikuti lotre 7 kali lagi. Lu Su menatap kosong pada roda lotre yang mendarat di tempat, terima kasih telah berpartisipasi, 5 kali, saat kekecewaan mulai terlihat di wajahnya. Orang lain yang biasanya akan membangkitkan kekuatan yang lebih besar dengan menjalani beberapa stimulasi stres harus iri. Lu Su saat ini sedang mengalami situasi stres juga, meskipun keadaan sekarang disebabkan oleh dirinya sendiri. Tertawa, ketika beberapa orang lain mengalami rangsangan stres, mereka akan mencapai kekuatan baru tetapi untuk dia hanya akan menerima terima kasih telah berpartisipasi. Seperti biasa, keberuntungan wanita tidak pernah berpihak pada Lu Su. Pada percobaan ke-6-nya, dia telah memenangkan buah penyegar dan setelah melihat ini, Lu Su tidak dapat menahan kegembiraannya. Efek buahnya sangat jelas dan karena ini adalah kedua kalinya dia memenangkan item ini, itu berarti peluang untuk memenangkannya lotre tidak terlalu rendah. Semoga dari sini, struktur kerangka dan fondasinya akan terus membaik. Pada upaya ke-7, lotre menghadiahkannya selembar kertas emas dengan kata-kata yang sangat familiar di atasnya, dan dia bernyanyi bersama secara alami. Kelap-kelip bintang kecil berkelap-kelip, betapa aku bertanya-tanya siapa kamu. Petik 2, Lu Su. Apa ini? Siapa yang bisa memberitahuku apa sebenarnya ini?
Dibandingkan dengan usahaku sepanjang malam, bahkan lelaki tua yang mengumpulkan dan mendaur ulang botol soda tidak bisa lebih rajin dariku, dan sampah ini adalah apa yang aku dapatkan dari lotere. Jika saja kesusahannya sendiri dapat diserap dan diubah menjadi poin untuk sistem, dia tidak akan terhentikan. Lusu tidak percaya karena dia merasa sangat tertekan dan marah saat ini. Mengapa dia belum terbangun dengan kekuatan apapun? Seluruh sistem ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuatnya stres, kan? Itu harus. Setelah melihat lagi, kata-katanya sepertinya sedikit berubah. Winkle Little Star, betapa aku ingin tahu siapa dirimu. Di atas dunia begitu tinggi, seperti berlian di langit. Saat matahari yang terik hilang, saat tidak ada yang bersinar. Dia tidak bisa melihat kemana harus pergi jika kamu tidak berkedip begitu. Lusu mencoba menyanyikan seluruh lagu pengantar tidur dengan keras tetapi tidak ada yang berubah dari selembar kertas. Mengatakannya dengan keras sekali lagi dengan sangat serius, masih tidak ada reaksi darinya. Bahkan jika liriknya telah berubah dan kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, ini akan tetap menjadi lagu pengantar tidur biasa. Berpegangan pada selembar kertas itu, Lusu terlalu tercengang bahkan untuk mengeluh. Pada saat yang sama, Lu Xiaoyu yang berada di sisi lain apartemen mulai berteriak, Lusu, salju telah berhenti. Lusu tiba-tiba melompat dan menuju ke jendela. Dari langit yang dipenuhi salju, bintang-bintang bersinar cemerlang di malam yang tenang dan sunyi. Cahaya bintang putih perak masuk ke dalam rumah melalui jendela dan ke kertas emas, menyebabkannya meledak menjadi nyala api putih terang. Saat api yang membara tampaknya mencapai klimaksnya, potongan kertas emas itu hangus menjadi abu putih bersih, yang segera menyatu dengan simbol seperti pohon di telapak tangan Lusu. Lusu tiba-tiba berpikir, mungkin jika dia menyanyikan lagu pengantar tidur yang luar biasa ini sekali lagi, apakah sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Spare me, Great Lord. Chapter 7 Bahasa Indonesia. Karena kata, nyanyikan bersama, ditulis di ujung kertas emas, itu adalah petunjuk yang terlalu jelas. Lusu berpikir agak canggung baginya untuk bermain bersama dan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan keras. Namun, setelah menyaksikan abu menyatu dengan simbol seperti pohon di telapak tangannya, dia akhirnya memperlakukannya dengan serius dan mengulangi liriknya dengan keras lagi. Terlepas dari semua itu, tidak ada efek. Saat dia menatap muram keluar jendelanya, Lusu akhirnya menyanyikan lagu pengantar tidur lagi setelah banyak pertimbangan, Twinkle Little Star, betapa aku ingin tahu siapa kamu. Saat dia menyelesaikan bait pertama, Lusu merasakan perbedaan suasana di malam yang dingin dan membekukan ini. Udara di sekitarnya terasa seperti media yang menghubungkannya dengan sejumlah besar bintang yang bersinar di atas. Pesan tak berbentuk memudar ke langit yang gelap gulita melalui lagu sementara salju di tanah diaduk oleh angin, membentuk selubung salju. Selanjutnya, galaksi tak terbatas di atas mengalir tanpa henti seperti sungai kehidupan. Lagu pengantar tidur ini tampaknya mencoba menghubungkan Lusu ke galaksi melalui semacam lorong misterius. Salju mungkin telah berhenti, tetapi di mata Lusu, ada cahaya bintang dari galaksi tak terbatas yang gerimis turun ke arahnya. Cahaya seperti salju turun ke bumi dengan lembut dan indah. Itu seperti adegan dari karya seni paling menakjubkan di dunia. Bersinar melalui udara sedingin es, lapisan tipis awan, atap, dan jendela, cahaya akhirnya mencapai Lusu sebelum menghilang seketika. Lusu merasakan banyak gelombang cahaya mengalir melalui tubuhnya sebelum berkumpul dan bergema di sekitar jantungnya, membentangkan peta galaksi di dalam dirinya. Sejujurnya, Lusu sangat panik karena dia tidak menyangka kata-kata yang tercatat di kertas yang tidak diketahui ini menyebabkan insiden seperti itu. Lusu tahu dia akhirnya harus melatih dan mengasah keterampilannya untuk memahami dunia yang lebih besar dan tidak dikenal di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Karena tidak ada seorang pun di sana untuk membimbingnya, dia tidak yakin bagaimana menangani semua yang baru saja terjadi. Lusu berhenti menyanyikan lagu pengantar tidur dan berteriak ke dinding, Xiaoyu, apakah kamu melihat apa yang jatuh dari luar jendela? Dari sisi lain tembok, Lu Xiaoyu menjawab, jangan pernah berpikir untuk menipuku, aku sudah melihat keluar sepanjang waktu dan tidak ada apa-apa. Lusu menghela nafas lega. Karena Lu Xiaoyu mengklaim demikian, itu berarti tidak ada yang benar-benar terjadi, yang menunjukkan bahwa cahaya bintang ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Itu bukan fenomena yang sebenarnya melainkan, suatu bentuk energi dalam dirinya. Jika menyanyikannya lagi benar-benar akan menyatukan seluruh galaksi di atas langit, Lusu memperkirakan bahwa akan ada orang yang mengetuk pintunya segera. Dan lebih buruk lagi, semua satelit di luar angkasa akan memiliki posisi yang kacau. Lusu menghirup udara dingin lagi, membiarkan pikirannya melayang ke berbagai tempat saat wajahnya menjadi hitam. Jadi satu-satunya cara untuk menggunakan mantra ini adalah menyanyikan sampah ini. Dan efeknya akan berhenti begitu aku berhenti bernyanyi. Apakah pencipta mantra ini tidak merasa malu sama sekali? Orang lain bisa memanggil pedang tak terkalahkan hanya dengan meneriakkan namanya atau mengaktifkan kekuatan mereka dengan berpose. Tapi mengapa metode aktivasinya harus dengan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan keras? Lusu hampir ingin menghancurkan cangkir di sampingnya ke lantai. Jika dia punya anak di masa depan dan orang lain akan bertanya apakah ayah mereka bisa menyanyikan Twinkle Little Star lebih baik dari mereka, apa jawaban Lusu? Haha, tentu saja, biarkan aku menyanyikannya untukmu. Ya benar, pergilah mengacaukan dirimu sendiri. Namun, Lusu tiba-tiba menyadari tujuan sebenarnya dari buah surgawi yang tercantum dalam daftar item. Jika tebakannya benar, efeknya mungkin bisa digunakan sebagai bantuan untuk latihan bersama dengan lagu pengantar tidur ini. Di dunia yang berubah secara bertahap ini, Lusu tidak yakin dengan sumber daya apa yang digunakan orang lain untuk pelatihan.
Tetapi berbicara secara logis, itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Pada saat ini, Lu Su dapat melihat dengan jelas dari jendelanya bahwa cahaya merah yang menyilaukan mulai muncul di langit malam dan pada malam ketiga tahun baru, ini akan menjadi hal yang paling tidak terduga. Itu tidak terlihat seperti kembang api karena itu adalah cahaya terang yang melesat ke langit sebelum meledak menjadi tontonan penuh warna. Lampu merah terang, bagaimanapun, tampak seperti pantulan tanah seolah-olah itu adalah bendera, melambai dengan penuh semangat ribuan meter di atas tanah. Apakah ada api yang menyala di suatu tempat? Lu Su menjadi curiga, tetapi jika itu benar-benar api yang nyata, seberapa besar bencana itu? Cahaya terus bergerak di langit dan saat Lu Su mendengar sirene truk pemadam kebakaran, dia telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Mengapa kebakaran sebesar itu bisa terjadi di tengah malam? Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah perasaan aneh dan familiar yang dia dapatkan saat menyaksikan keributan itu. Api putih yang menyala di hatinya masih menari dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan mobil, Lu Su dengan jelas merasakan gerakannya. Dia tidak mengerti apa tujuan sebenarnya dari nyala api itu, dia juga tidak tahu dari mana tepatnya asalnya dan mengapa itu akan menimbulkan perasaan reuni yang telah lama hilang dalam dirinya. Dalam satu malam, rasanya seluruh dunia menjadi asing baginya. Lu Su berbicara kepada Lu Xiaoyu dari sisi lain tembok, sebaiknya kau tetap di rumah, aku akan naik ke atap untuk melihat lebih dekat. Aku ingin pergi juga, saat Lu Xiaoyu menuju pintu. Namun, Lu Su menutup pintu. Tidak, saat Lu Su pergi ke atap. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 50 poin. Lu Su mulai sakit lagi, bagaimana mungkin gadis kecil ini begitu mudah memendam kebencian padaku. Tapi satu hal yang baik dari pemberitahuan ini adalah dia bisa menyadari, setiap saat, siapapun yang memiliki perasaan negatif terhadapnya. Kecuali pihak lain dapat menutupi dirinya dari sistem, yang Lu Su tidak yakin apakah orang seperti itu benar-benar ada atau tidak. Lu Su memanjat dengan hati-hati ke atap apartemennya. Biasanya, dia akan menjemur lobak di sini tetapi karena baru saja turun salju, Lu Su lupa menyimpan lobak kering yang dia taruh di keranjang bambu dan melakukan hal itu. Selama musim semi dan musim gugur, Lu Xiaoyu selalu suka menyeretnya untuk berjemur di atas atap ini. Saat mereka menggunakan tangan satu sama lain sebagai bantal, mereka dapat melihat langit yang luas dan tak terbatas serta burung-burung, dan saat-saat ini selalu dipenuhi dengan kehangatan dan kenyamanan. Lu Su dapat melihat tempat terjadinya kebakaran saat dia berdiri di atas atap. Dia penasaran ingin mengetahui apakah kebakaran malam ini disebabkan oleh mereka yang memiliki kekuatan gaib. Tiba-tiba, dia melihat sesosok hitam bergerak dan melompat-lompat di atas atap rumah distrik ini yang tampak seperti dua manusia. Mereka mendekati dengan cepat ke arahnya dan mengikuti di belakang mereka adalah gelombang besar salju yang telah mereka timbulkan. Gelombang udara yang tertinggal disebabkan oleh pusaran angin yang datang dari orang-orang ini. Pihak lain sangat gesit dan meskipun jarak antar rumah tidak terlalu besar, masalah sebenarnya di sini adalah mereka berjalan di atas atap dengan sangat mulus seolah-olah mereka berada di tanah datar. Keduanya tampaknya telah melihat Lu Su dan secara bersamaan berhenti di jalur mereka. Pada saat ini, kedua pria yang tidak diketahui asalnya ini telah membentuk sudut besar yang menunjuk ke arah Lu Su, tampaknya siap untuk meluncurkan serangan dua arah padanya. Di satu sisi adalah Lu Su yang baru saja dengan polos naik ke atap, dan di sisi lain adalah sepasang profesional tak dikenal yang dalam sepersekian detik menunjukkan niat agresif. Spare me, Great Lord. Chapter 8 Bahasa Indonesia. Malam itu terlalu gelap, dengan jarak lebih dari 10 meter di antara mereka, Lu Su tidak dapat melihat seperti apa rupa pihak lain tetapi dapat merasakan, dari otot-otot mereka yang berkontraksi dan postur berdiri, bahwa mereka bermusuhan. Dia merasa seolah-olah siapapun dapat dengan mudah disakiti oleh pihak lain kapan saja. Namun, dia bisa melihat bahwa kedua pria itu mengenakan mantel hitam. Suasana dingin di musim dingin yang intens terasa tak bernyawa. Pihak lain sepertinya tidak yakin siapa Lu Su juga. Seseorang berdiri di atap di tengah malam. Rasanya benar-benar tidak biasa. Setelah merenung sejenak, Lu Su memutuskan untuk menuruni tangga. Lagi pula, pihak lain tampak cukup kuat, dan melompat di atap di tengah malam tampak sangat aneh. Dan yang paling penting adalah, mantel hitamnya. Ini memicu Lu Su untuk berpikir. Meskipun banyak orang mengenakan mantel hitam, menabraknya lagi dalam skenario semacam ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pertemuan dari sore itu. Tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari Lu Su, pihak lain tertegun sejenak. Tidak mungkin untuk tidak takut. Lu Su merasa bermasalah. Dari kelahirannya sampai sekarang, yang paling dekat dengan dunia aneh itu hanyalah Adil. Jika kamu menunjukkan apa yang berbeda tentang Lu Su sekarang, itu adalah sistem di otaknya, pohon di telapak tangannya, api di nadinya, dan peta di dadanya. Lebih rumit lagi, konsumsi buah penyegar juga berpengaruh padanya. Terlepas dari semua ini, bagaimanapun, dia tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali. Semua perubahan baru yang banyak ini mungkin terdengar menakutkan pada awalnya, tetapi jika dia benar-benar harus bertarung, dia adalah kandidat yang 100% tidak siap. Bertarung dengan percaya diri tidak ada dalam pikiran Lu Su dan tindakan logisnya adalah lari ketika kamu tidak bisa menandingi lawan. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada pemain di belakang panggung sore ini? Lu Su tidak ingin berakhir dalam kesulitan itu. Dia bukan pahlawan, juga tidak seperti remaja berdarah panas lainnya yang memiliki pikiran untuk menjadi pahlawan super. Dia hanyalah siswa sekolah menengah biasa yang ingin menemukan apa yang ditawarkan dunia kepadanya dari suatu tempat yang aman. Lu Su masih ingin menemukan rahasia tubuhnya dan ingin menjaga Lu Xiaoyu sampai dia bisa mandiri, seperti bagaimana seorang kakak laki-laki akan merawat adiknya. Untuk memeliharanya dan melihatnya tumbuh, dia merasa agak emosional saat memikirkannya.
Lu Xiaoyu tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah saudara kandung meskipun dia memberi dirinya nama keluarga Lu saat menyebutkan namanya. Itulah sebabnya Lu Su tidak bisa menemui kecelakaan malam ini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup. Dia memegang peti bambu saat dia menuruni atap perlahan. Melihat dua orang yang menatapnya, dia menggelengkan kepalanya. Pihak lain menjadi curiga, bertanya-tanya apa arti tindakan itu. Lu Su merasa kesal dan berpikir, kalian sebaiknya cepat pergi. Aku merasa agak cemas dengan kalian di sini mengawasiku. Dia menunjuk ke arah awal perjalanan mereka, mencoba memberitahu mereka bahwa dia telah membuka jalan bagi mereka. Pada titik ini, Lu Su bersiap untuk segera melarikan diri karena dia tidak tahu siapa mereka. Jumlah kejadian misterius malam ini tidak terhitung, dan Lu Su merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti tempo seberapa cepat hal-hal berkembang. Pertama, itu adalah nyala api yang membakar langit Luo Cheng, lalu bertemu dengan jas hitam, yang berasal dari sore ini, di sini. Meskipun Lu Su telah memberi jalan, masalahnya adalah pihak lain sepertinya tidak ingin membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Mereka melangkah ke arah Lu Su perlahan dan hati-hati, melompati dua atap dengan cepat dan berurutan. Di langit yang gelap, cahaya bulan memberi rona perak pada atap yang tertutup salju. Suara lembut bergema dari menginjak salju, sementara jejak kaki yang tertinggal berwarna hitam dan tampak sangat tidak menyenangkan. Omong-omong, mungkinkah orang-orang ini ada hubungannya dengan api? Lu Su memikirkan bagaimana pihak lain muncul dan menyadari bahwa mereka mungkin melarikan diri untuk hidup mereka. Siapa kamu? Salah satu pria di atap menatap Lu Su. Mantel hitam besarnya yang tertiup angin menderu mengepak keras. Aku tinggal di sini, siapa kalian? Kedua pria di atap itu mengamati Lu Su dengan mata mereka. Apa yang kamu lakukan di atap di tengah malam? Salju turun, mengumpulkan lobak kering, Lu Su mengangkat peti bambu di tangannya dan menyapu sisa salju di atas peti. Memang ada lobak kering di peti. Kedua pria di atap itu saling memandang. Dia benar-benar datang untuk mengumpulkan lobak kering. Dia hanya ingat untuk mengumpulkannya setelah salju besar berhenti. Apakah dia idiot? Pulanglah, di sini tidak aman. Salah satu dari mereka berkata di atap. Lu Su berpikir dalam hati, kalian adalah alasan di sini tidak aman. Dia mengakui mereka dan mengeluarkan kuncinya untuk kembali ke rumah. Hanya ketika dia membuka pintu dengan kuncinya, dia tiba-tiba merasakan tekanan di kepalanya mereda. Baru sekarang pihak lain percaya tidak ada yang mencurigakan tentang dia. Lu Su menutup pintu di belakangnya, terengah-engah. Dunia ini memang aneh. Dia memiliki beberapa kekhawatiran sebelumnya, bagaimana jika kejadian supernatural apapun yang terjadi padanya dapat dideteksi. Apa yang harus dia lakukan? Dia memiliki kekhawatiran ini karena dia merasakan sesuatu ke arah api yang sangat aneh. Itu bukan hanya pikiran, tapi perasaan. Perasaan tentang sesuatu yang nyata yang ada. Api putih jantungnya berdetak terus-menerus dan peta berputar secara misterius. Jika dia terdeteksi atau ketahuan, dia mungkin tidak akan lolos dari nasib dibawa pergi. Namun, sebagaimana adanya, agresor tidak memiliki kemampuan deteksi seperti itu. Apapun yang terjadi pada tubuhnya, mereka mungkin tidak dapat merasakan atau mendeteksinya. Dalam proses dua pertemuan ini, Lu Su merasa bahwa pihak lain, agresor, benar-benar curiga. Tapi sepertinya mereka bukan tipe yang menyakiti orang yang tidak bersalah. Melalui seluruh proses, setidaknya, para penyerang tidak menggunakan cara kekerasan apapun. Lu Su berbaring di sofanya, merenung. Seperti apa sebenarnya di dunia ini? Sementara itu, kedua pria yang bergerak cepat menjauh itu bertukar pikiran dengan lembut. Kamu yakin tidak ada masalah dengan pria itu? Tidak ada gelombang yang terasa, dia normal. Bagus. Lu Su, dengan siapa kamu berbicara di luar? Lu Xiaoyu berkata sambil menyeret sandalnya saat keluar dari kamarnya. Lu Su tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah terjadi padanya, bagaimanapun juga, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Lu Xiaoyu tentang semua kejadian aneh yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia ingin menceritakan segalanya padanya ketika waktunya tepat, untuk setidaknya memberitahu dia bahwa dia bukan lagi orang normal dan bahwa dia harus menganggapnya lebih hormat. Dia tidak tahu apakah sistem ini memiliki kemampuan lain dan akan lebih baik jika ada sesuatu yang relevan dengan Lu Xiaoyu. Tepat ketika Lu Su bertanya-tanya bagaimana menanggapi Lu Xiaoyu, terdengar bunyi gedebuk dari halaman di luar rumah mereka, seolah-olah sesuatu yang berat mendarat di tanah. Lu Su menoleh. Terlalu banyak kejadian aneh malam ini, dan dia punya banyak alasan untuk khawatir. Spare me, Great Lord. Chapter 9 Bahasa Indonesia. Suhu di luar negatif 4-5 derajat dan pria itu pasti tidak sadarkan diri setelah berbaring di sana selama 1 malam. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Kamu, tetap di dalam. Aku akan keluar untuk melihat, perintah Lu Su pada Lu Xiaoyu. Segera setelah Lu Su menyelesaikan kata-katanya, Lu Xiaoyu meraih ke sudut kemejanya dan diam-diam menatapnya. Lepaskan, lepaskan, Lu Su berseru dengan lembut. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, +50. Berhentilah keras kepala, di luar sangat berbahaya sekarang. Setelah mempertimbangkan kembali, Lu Su menyerah. Kamu bisa mengikuti di belakangku dengan tenang, dan kamu sebaiknya mendengarkanku. Lu Xiaoyu dengan cepat mengangguk dan Lu Su berpikir bahwa pikirannya yang cepat tampak sangat lucu. Secara diam-diam, mereka berdua merangkak keluar melalui pintu dan Lu Su mencoba melihat wajah pria itu. Itu adalah pemain dari sirkus sore ini, orang yang dibawa pergi oleh orang-orang berpakaian hitam. Menariknya, dua pria berbaju hitam baru saja kabur dan kini pria ini sudah ambruk di depan pintu. Dia tampak sangat pucat dan lemah. Apa yang harus aku lakukan?
Bukankah dia dibawa pergi? Apakah dia melarikan diri? Lu Su tidak percaya bahwa orang-orang yang mengaku dari pemadam kebakaran akan membebaskan orang ini secara sukarela. Pada saat itu, dia tahu bahwa api di kejauhan pasti karena orang ini dan kekuatannya pasti ada hubungannya dengan api. Api besar yang menerangi seluruh kota dan pemain yang baru saja melarikan diri dari tempat yang tidak diketahui. Dia berspekulasi bahwa pria itu pasti telah menyalakan api untuk melarikan diri dari dua pria berpakaian hitam sebelumnya yang jelas-jelas mengejarnya. Pria itu tanpa ampun, menyalakan api yang begitu besar untuk pelariannya sendiri. Siapa yang tahu jika api telah melukai siapapun? Tentu saja, Lu Su hanya menebak dan kebenarannya masih belum diketahui. Tapi masalah sebenarnya yang dia khawatirkan adalah hubungan antara pemain itu dan orang-orang itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar, tetapi Lu Su tidak setuju. Dia merasa bahwa seseorang seharusnya hanya memikirkan urusannya sendiri dan hidup dengan egois. Tidak mementingkan diri sendiri sampai kehilangan diri sendiri itu bodoh dan tidak ada yang akan menghargai tindakan seperti itu. Dengan perubahan waktu, pahlawan muncul dan pergi, dan pahlawan baru akan selalu menggantikan yang lama dan ini tampak seperti bentuk kemuliaan bagi mereka. Tapi di dunia ini, tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikan yang lain. Apa yang disebut pengganti, ini hanyalah penampilan orang baru sementara yang sebelumnya dilupakan. Jika orang-orang yang mengenakan pakaian hitam kembali saat itu, Lu Su akan berada dalam keadaan darurat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyelamatkannya? Lu Xiaoyu bertanya. Aku tidak tahu bagaimana memberikan CPR, tapi sepertinya itu tidak cocok untuk situasi ini. Lu Su merenung, mari kita hubungi 120 dan bisakah kamu memasak semangkuk air jahe untuknya? Mungkin bisa membantu, tapi menelepon 120 membutuhkan biaya. Jangan membayarnya dengan mengklaim bahwa kita tidak mengenalnya, biarkan dia membayar biayanya sendiri ketika dia bangun. Bagi Lu Su, bayarannya adalah jumlah yang signifikan dan dia bisa melakukan banyak hal dengan itu. Menelepon 120 dan menawarkan semangkuk air jahe adalah yang terbaik yang bisa dia tawarkan. Dari kesusahan Liang Che, plus 70. Lu Su tercengang oleh pembaruan baru dalam catatannya. Satu-satunya orang yang bisa berada dalam kesulitan karena dia adalah pria yang terbaring di tanah, tetapi bisakah orang yang tidak sadarkan diri merasakan kesusahan? Kecuali dia berpura-pura, Lu Su marah. Penipuan ini terjadi di depan rumahnya dan memanfaatkan belas kasihnya, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Meskipun dia tidak memiliki banyak belas kasihan untuk memulai. Ayo angkat dia, bantu aku, bisik Lu Su kepada Lu Xiaoyu. Lu Xiaoyu bertanya, apakah kita membawanya ke dalam? Lu Su memikirkannya dan menjawab, bawa dia pergi dari rumah kita, jangan ganggu dia lagi. Lu Xiaoyu, dari kesusahan Liang Che, plus 470. Di dalam pikiran Lu Su, dia berteriak kegirangan. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyumbangkan begitu banyak poin mara bahaya. Liang Che, masih terbaring di tanah, mengerang, air. Lu Su diam-diam senang tapi dia melanjutkan aktingnya. Liang Che pasti sangat lemah karena itu bukan akting. Tapi kondisinya tidak seserius kelihatannya. Lu Su membungkuk dan menjawab, tidak ada air, makanlah salju sebagai gantinya. Dari kesusahan Liang Che, plus 170. Ini membingungkan Liang Che. Sejak kapan orang normal menjadi begitu kasar dan jujur? Tidak bisakah dia membiarkan seseorang masuk ke rumahnya hanya untuk segelas air? Dia berjuang untuk membantu dirinya sendiri, bisakah kamu membiarkan aku masuk? Liang Che mengira ini adalah pertama kalinya anak ini menghadapi situasi seperti itu, yang menjelaskan mengapa dia begitu tidak ramah. Tapi sebelum dia bisa kembali berdiri, Lu Su mendorongnya kembali dan dengan bijaksana menjawab, tidak. Dari kesusahan Liang Che, plus 800. Ya dewa, Lu Su sangat gembira. Dia bisa mendapatkan begitu banyak dari kesusahan hanya satu orang, betapa berartinya. Dia bahkan memiliki cukup poin untuk membeli buah surgawi. Pada saat itu, Liang Che menyadarinya. Anak di depannya sama sekali tidak takut dengan situasi asing. Dia akan memberitahu ambulans bahwa dia tidak mengenalnya dan ketika diminta untuk diizinkan masuk ke dalam rumahnya, dia dengan dingin menolak. Apakah dia waspada bahwa ini mungkin penipuan? Ekspresi Liang Che perlahan kembali normal. Lu Su menjadi cemas, apakah Liang Che akan membungkamnya? Karena Liang Che adalah seorang pelarian, Lu Su sekarang menjadi saksi yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaannya kepada orang-orang yang mengejarnya. Jika pihak lain benar-benar merencanakan pembunuhan, apa yang harus dilakukan Lu Su? Itu tidak mungkin. Di zaman ini, tidak banyak orang yang akan melakukan pembunuhan tanpa ampun seperti itu dan seberapa besar kemungkinan Lu Su bertemu dengannya. Dari sudut pandang Lu Su, meskipun ada kemungkinan kecil bahwa dia akan dibunuh, fakta bahwa 17 tahun terakhir hidupnya masih damai. Pandangannya tentang dunia adalah pandangan yang damai, tidak ada pertumpahan darah, perang atau penjahat yang melanggar hukum di sekitarnya. Saat imajinasi Lu Su menjadi liar, Liang Che mengumpulkan kekuatan untuk mencoba dan bangkit kembali. Tapi sekali lagi, Lu Su mendorongnya kembali. Liang Che menatap Lu Su, dan Lu Su menatap Liang Che dengan polos. Dari kesusahan Liang Che, plus 100. Liang Che mencoba untuk bangun lagi, tetapi Lu Su mendorongnya ke bawah lagi dan pertukaran bola balik ini berulang sekitar 5-6 kali. Liang Che telah memperhatikan bahwa anak itu cukup kuat. Di sisi lain, Lu Su hampir mengeluarkan seringel lebar dari 600 plus poin mara bahaya yang baru saja ditambahkan dan dia hampir bisa membeli buah surgawi kedua. Spare me, Great Lord. Chapter 10 Bahasa Indonesia. Liang Che mau tidak mau mengakui fakta bahwa dia ditekan oleh remaja ini. Wajahnya memucat, kenapa kamu mendesakku?
Kamu perlu istirahat, Lu Su menjelaskan. Liang Che, pernahkah kamu melihat seseorang berbaring untuk beristirahat di musim dingin? Liang Che tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Pelariannya dari tempat itu tidak mudah. Pada saat ini, orang-orang dari departemen itu mungkin masih mengejarnya. Dia tidak bisa mengambil risiko tinggal di sini lebih lama lagi. Rencana awalnya adalah mencari rumah untuk berlindung sebentar, dan melihat dua manusia salju, satu besar dan satu kecil, di taman ini, berpikir bahwa dengan semangat muda, orang-orang ini juga harus baik. Kedua manusia salju ini mungkin terlihat jelek di musim dingin, tetapi itu menanamkan perasaan hangat dan kabur pada orang-orang. Namun, penilaian inilah yang menyebabkan Liang Che terjebak di lantai sekarang. Satu kesalahan dapat menyebabkan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Liang Che meraih lengan Lu Su. Dalam cuaca dingin -4 derajat Celcius ini, aliran panas bisa dirasakan dari telapak tangan Liang Che, yang tiba-tiba berubah menjadi panas yang sangat membakar. Liang Che berharap kemampuannya cukup untuk menakuti Lu Su, sama sekali tidak ada niat untuk menyakitinya. Alasan dia harus melakukan itu adalah karena dia ditekan oleh Lu Su dan tidak bisa berdiri. Pada saat ini, hati Lu Su melonjak. Ini adalah kemampuan lawan, dan dia terkejut bahwa lawan bisa mengaktifkannya dalam keadaan yang dikompromikan. Namun, dia memperhatikan bahwa pada saat ini, Liang Che menjadi lebih pucat. Apakah menggunakan kemampuannya akan menghabiskan energinya? Lu Su sedang berpikir, Liang Che tidak memiliki luka di tubuhnya, artinya dia tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi oleh jas hitam setelah dibawa pergi. Tapi kenapa dia begitu lemah dan rapuh? Apakah karena api besar yang dia nyalakan di kota, mungkin menghabiskan terlalu banyak energi? Jika ini benar, Liang Che mungkin datang ke sini untuk mencari tempat untuk pulih. Pada saat itu, salju putih di malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi merah tua saat nyala api merah menyala hidup-hidup. Pantulan nyala api tidak goyah, dan bahkan angin pun berubah arah. Lu Su ingin melepaskan genggamannya pada Liang Che dan keluar dari wilayahnya, tapi Liang Che sudah meraih lengannya. Masalahnya, bagaimanapun, api di tangan Liang Che segera padam. Suasana kembali tegang, dan Lu Su memelototi Liang Che. Liang Che balas menatap lengannya yang menggenggam Lu Su. Dia memulai kemampuannya sekali lagi, menyebabkan nyala api yang panas muncul sekali lagi. Api putih di hati Lu Su melonjak sedikit saat nyala api di telapak tangan Liang Che berhenti sekali lagi. Dari kesusahan Liang Che, plus 150. Nyala api putih melompat-lompat sangat sedikit, dan bahkan Lu Su sendiri tidak melihat sesuatu yang aneh. Semua ini, bagi Liang Che, sangat tidak terduga. Apakah itu karena dia telah menghabiskan semua energinya? Menggunakan kemampuannya memang telah menghabiskannya, membuatnya lelah dan karena dia baru menemukan kemampuannya untuk waktu yang singkat, dia belum sepenuhnya menguasai kemampuannya. Itulah sebabnya dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia bersikeras tentang ketidakmampuannya, bakar, puff, padam, dari kesusahan Liang Che, plus 150. Membakar, padam, dari kesusahan Liang Che, plus 150. Liang Che menghirup udara dingin dan menghela nafas dengan canggung. Apakah kamu percaya jika aku bilang aku bercanda sebelumnya? Tentu saja aku percaya padamu. Lanjutkan, Lu Su merayakan poin yang dia kumpulkan dari kesusahan Liang Che. Orang ini sangat lemah sehingga dia tidak akan pernah bisa menyakitinya sekarang, dia harus memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan lebih banyak poin kesusahan. Lu Su sudah memiliki lebih dari 1.700 titik mara bahaya sekarang, dia bahkan bisa membeli buah surgawi kedua yang dia incar. Dia ingin tahu bagaimana rasanya melatih lagu pengantar tidurnya setelah makan buah surgawi. Lagu pengantar tidur terkutuk ini, memikirkan sistem lotre yang terlalu boros itu membuat Lu Su kesal. Liang Che, setelah mendengar kata-kata Lu Su, berpikir dalam hati, remaja ini memiliki ambang batas yang agak tinggi. Dia kemudian menggunakan kemampuannya lagi, 2 kali, dan nasibnya masih sama untuk kedua upaya. Liang Che tidak berani menggunakannya lagi dan penggunaan lebih lanjut dari kemampuannya mungkin akan membuatnya tidak memiliki energi untuk berjalan. Remaja yang tersenyum di depannya ini jelas merupakan kutukannya. Liang Che tidak tahu mengapa dia tersenyum begitu bahagia, sepertinya dia baru saja menemukan setumpuk uang. Dari kesusahan Liang Che, plus 291. Liang Che memiliki wajah penuh ketidakberdayaan. Orang baik, biarkan aku pergi. Haruskah aku memanggil ambulans untukmu? Lu Su berkata dengan niat baik. Dia masih merasa bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak dari orang ini, tetapi dia juga jelas bahwa jika mantel hitam itu benar-benar datang, itu juga tidak baik untuknya. Tidak perlu, Liang Che menjadi sedikit cemas setelah mendengar kata ambulans. Oh, kalau begitu pergilah. Berhati-hatilah di sepanjang jalan dan pulanglah lebih awal. Jangan biarkan orang lain mengkhawatirkanmu. Lu Su menganggukkan kepalanya dan menarik Lu Xiaoyu ke samping. Dia tidak punya alasan untuk membuat orang ini tinggal, dan merasa bahwa membiarkan dia tinggal tidak akan ada gunanya baginya. Meskipun dia memiliki rahasia besar sekarang, dan bahwa dia dapat mengalami dunia baru yang tidak dikenal itu sekarang, dia merasa bahwa rahasia ini hanya boleh disimpan antara Lu Xiaoyu dan dia. Dia, sendirian, tumbuh menjadi 17 tahun secara alami. Di masa lalu, dia hanya memiliki Lu Xiaoyu di sisinya selama ini dan di masa depan, dia mungkin tidak membutuhkan apapun yang disebut teman. Bukan Lu Su yang berhati dingin, melainkan dunia yang dingin dan realistis. Liang Che berdiri dengan menyedihkan dan berbalik. Itu benar-benar sial baginya dan dari semua pintu yang bisa dia pilih, dia memilih yang ini. Tidak bisakah dia mencoba rumah tangga lain? Lu Su memperhatikan saat Liang Che pergi. Namun, titik kesulitan dari Liang Che masih meningkat, itu jelas merupakan hal yang bagus untuk Lu Su.
Dia juga tidak khawatir bahwa orang ini akan kembali kepadanya untuk membalas dendam. Lagi pula, Liang Che sedang berjuang untuk tetap hidup, bagaimana dia bisa punya waktu atau usaha untuk datang menemui Lu Su. Lu Xiaoyu memegang kemeja Lu Su dan berjalan kembali ke dalam rumah, apakah itu penampil sore ini? Seharusnya dia, Lu Su mengangguk. Bukankah dia dibawa pergi? Mengapa dia muncul di sini? Lu Xiaoyu bertanya sambil menggaruk kepalanya. Mungkin untuk kebebasannya, Lu Su hanya bisa memikirkan jawaban ini. Jika itu dia dalam situasi itu, dia juga akan menghabiskan setiap kemampuan atau metode untuk melarikan diri. Apa yang bisa lebih penting daripada kebebasan? Apakah dia baru saja mencoba membakarmu? Lu Xiaoyu bertanya. Sepertinya begitu, Lu Su mengangguk. Lalu kenapa dia gagal? Mungkin karena dia lebih lemah, Lu Su menjelaskan. Lu Su, maka kamu tidak akan pernah menyadari kemampuanmu, atau kemampuan apapun yang kamu bangun tidak akan berguna karena kamu bahkan lebih lemah darinya. Kamu sudah lemah sejak muda, tegur Lu Xiaoyu. Ekspresi Lu Su menjadi gelap, omong kosong apa yang kau katakan. Aku punya kemampuan, aku sudah membangkitkan kekuatanku. Apakah kamu yakin? Coba aku lihat. Lu Xiaoyu tertawa dingin. Lu Su ragu-ragu sejenak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan gadis ini. Dia bahkan belum memulai pelatihan. Masalah Lu Su berubah menjadi sedikit kemarahan. Pergi dan tidurlah dengan cepat. Aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar tetapi kamu sangat keras kepala. Hehe, Lu Xiaoyu hanya bisa mendengus pelan.